Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun Anda saat ini berada. Bagi kita yang berkebaktian di rumah, marilah kita mulai ibadah kita. Kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita mulai. Amin. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Pertolongan kepada kita berada di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani Metodis nomor 40 ayat 1 sampai 2, Kasih Allah. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam tak berdosa, Dia mengutus anaknya, ketika damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Dunia yang tak tetap, kata kuasa tak lenyaplah. Manusia melanggar Tuhan, berbaliklah dan berhalang. Kasih Allah tak terduga dan keramat besar, menyatakan penebusan bagi orang berdosa. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita dengan kerendahan hati masuk dalam doa pengakuan dosa. Mari kita bersama. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sama kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau hidup di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita masuk dalam saat teduh. Secara pribadi kita mengaku segala dosa kita. Mari kita berdoa. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan,
kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Marilah kita lanjutkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan pengakuan iman rasuli kita. Kita mulai kita bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Jimmy Manurung, marilah kita bernyanyi dari nyanyian rohani metodis nomor 144 ayat 1 dan ayat 2, ikut Yesus. Berjalan dengan juru selamat di lembah berbunga dan bercerai sejuk. Bagaimana aku mau mengikutmu sampai aku tiba di negeri Bakan. Ikut Tuhan Yesus ke tempat manapun dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, siap kemana juga aku mengikutnya. Ikut Yesus tempuh jalan raya, bagai topan awan dan berikan itu. Hatiku tenang bila Yesus mengikutku. Berkatan ada di situ. Ikut Tuhan Yesus, ke tempat manapun dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga kau mengikutnya. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, secara istimewa Jemaat GMI Pardamaian Medan Timur. Selamat hari Minggu, salam sehat. Pada Minggu pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, marilah kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di sorga, saat ini kami akan merenungkan bahagian firman-Mu itu. Biarlah Engkau berkenan menambahkan hikmat pengetahuan kepada kami untuk mengerti dan memahami bahagian-bahagian daripada firman-Mu ini. Oleh karena itu ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan hamba-Mu siap memperdengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teks firman Tuhan untuk kita pada minggu hari ini adalah dari Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayat 33.
tentang Yesus berjalan di atas air. Demikian yang tertulis dalam firman Tuhan. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita Bapak Ibu. Apa yang terjadi jika kita memotong sayuran dan perhatian kita teralihkan oleh sesuatu? Apa yang terjadi jika kita sedang memaku dan kita kehilangan fokus pada pekerjaan memaku itu? Dalam kasus-kasus tersebut, jika itu terjadi, maka kita akan cenderung mengacaukan apa yang sedang kita lakukan. Dan hal yang terburuk dari itu adalah kita dapat terluka. Saat kita menghadapi tugas berbahaya, baik ketika kita sedang memotong dengan pisau atau mengendarai kendaraan kita, mobil kita, sepeda motor kita misalnya, hendaklah kita tetap fokus sehingga kita dapat melakukan pekerjaan itu dengan baik dan aman. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus memberikan pelajaran yang luar biasa untuk diajarkan kepada murid-murid malam itu di Danau Galilea. Jadi iman kita sama halnya dengan setiap momen-momen lainnya dalam hidup kita. Membutuhkan yang namanya fokus. Tanpa fokus, tidak ada iman. Kita tahu bahwa definisi iman yang paling dasar itu adalah kepercayaan, trust. Tetapi jika kepercayaan kita tersebar di semua tempat, itu artinya kita tidak benar-benar mempercayai siapapun atau apapun. Yesus menuntun kita. Roh Kudus membantu kita menjaga fokus sejati iman kita itu. Injil hari ini, saudara-saudara, adalah bagian lanjutan perikop di mana Yesus baru saja mengetahui tentang berita kematian Yohanes Pembaptis. Dan dia pergi menyendiri untuk berdoa oleh karena peristiwa yang menyedihkan itu. Tetapi oleh karena Yesus mulai populer, orang banyak selalu menemukan dia. Dan Yesus pun mengajarkan banyak hal juga kepada mereka. Orang banyak senantiasa mendengarkan ajarannya. Dan ini situasinya terlepas dari keadaan emosionalnya saat itu. Yesus berbelas kasihan pada orang banyak itu. Oleh karena Yesus mengajar banyak hal. Dan orang banyak itu mulai lapar dan membutuhkan makanan. Yesus tidak menyuruh orang banyak itu pergi untuk mencari makanan mereka sendiri. Melainkan Yesus secara mukjizat menyediakan makanan hanya dari beberapa
porsi makanan yang ada pada mereka. Dia memberi makan 5.000 orang pada hari itu katanya belum termasuk wanita, perempuan, ya, dan anak-anak. Mungkin saja itu lebih dari 15 atau 20.000 orang mungkin. Kemudian Yesus mengutus murid-muridnya mendahului dia ke seberang. Sementara Yesus mengurusi orang banyak itu untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. Itu berita firman Tuhan itu. Setelah orang banyak itu pergi, akhirnya dia mendapat waktu sendirian lagi untuk berdoa yang sebelumnya dia sedang lakukan. Dia mencurahkan isi hatinya dalam doa untuk jangka waktu yang tampaknya agak lama. Itu bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25 dijelaskan di sana. Yesus akhirnya dan murid-muridnya dapat bersama lagi tepat sebelum fajar. Sementara itu Bapak Ibu, para murid mengikuti arahan Yesus untuk mendahului dia ke seberang, tetapi di Laut Galilea badai datang. Kita tidak diberitahu memang apakah badai ini cukup menakutkan seperti ketika Yesus menenangkan badai di awal-awal pelayanannya itu. Ketika Yesus mengatakan, tenanglah. Tapi sepertinya situasi ini juga cukup untuk benar-benar mengguncang perahu mereka dan menghalangi perjalanan para murid menyeberang. Sementara para murid berjuang melawan angin dan ombak, mereka melihat sesuatu di atas air, bukan sesuatu barangkali, seseorang. Ya. Reaksi awal mereka adalah mereka melihat hantu katanya. Karena apalagi yang bisa berdiri di atas air badai dalam situasi itu selain roh-roh yang bergentayangan kira gitu dalam benak mereka. Seandainya pun mereka tidak takut oleh badai, ya karena mereka rata-rata adalah nelayan, pemandangan itu pastilah mengguncang hati mereka. Yesus memberikan penghiburan kepada para murid. Tenanglah. Tenanglah, kata Yesus. Yesus menghibur dan menguatkan mereka saat terlihat seperti ketakutan. Dan mereka begitu sangat takut oleh karena mereka menyangka ada hantu yang berdiri di atas air. Dan dia hanya mengatakan itu. Kemudian Yesus berkata, aku ini. Selain para murid dihantam oleh badai, mereka gemetar, ketakutan. Tetapi Yesus menghibur dengan memfokuskan iman mereka kepadanya. Itu adalah Yesus yang seharusnya hal itu tidak mengejutkan mereka dengan melihat Yesus di atas air. Karena mereka tahu dia adalah Tuhan. Yesus di tengah badai itu Bapak Ibu membawa mereka kembali ke kenangan mereka dalam perjanjian lama kepada Musa dan semak yang terbakar itu, di mana Tuhan berjanji kepada Musa bahwa dialah yang dahulu selalu bersama mereka sekarang dan akan bersama mereka di masa yang akan datang, di masa depan. Karena dia bukan Tuhan masa lampau yang telah selesai melakukan pekerjaannya dan sekarang mungkin sudah berakhir katanya. Juga bukan Tuhan masa depan yang akan melakukan pekerjaannya ketika masanya telah tiba. Bukan. Tapi dia adalah Tuhan dalam waktu sekarang. Selalu ada untuk membantu, selalu ada untuk melindungi, selalu ada untuk mendukung dan mengampuni umatnya. Yesus menunjukkan dirinya untuk selalu peduli dan melindungi, itu intinya. Tuhan melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun, saudara-saudara. Berjalan di atas air yang ada badainya. Tuhan akan tetap menjadi aku bagi kita juga dalam huruf besar ya. Aku. Kita mungkin merasa hidup kita seperti dalam lautan badai. Dan kita sedang diterpa ombak seperti
perahu para murid itu. Kita mungkin berada dalam bahaya atau masalah besar dalam hidup kita, dipenuhi dengan kesedihan dan ketakutan. Tetapi Yesus datang kepada kita di tengah semua siksaan itu dan berkata, tenanglah, jangan takut, aku ini. Dan tidak ada persoalan masalah apa yang menimpa kita. Iman kita tetap berfokus pada Yesus. Tidak menjadi soal apa yang sedang menimpa kita. Dia akan menolong dengan kekuatannya melalui firman-Nya kita tahu. Dan kuasanya yang kuat dalam kasih dan pengampunannya itu, itulah yang telah menjadi milik kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Petrus mengambil kesempatan itu untuk fokus pada Yesus dan menunjukkan kepercayaannya dengan cara yang luar biasa. Sesuai dengan kesaksian oleh Injil Matius ini, ia mempunyai alasan bahwa jika Yesus sendiri dapat berjalan di atas air, sudah tentu Yesus dapat menyuruhnya berjalan di atas air juga. Petrus katakan, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Yesus mengundang dia untuk datang. Kita dapat membayangkan, ya, dalam benak kita gambaran tentang Petrus yang merangkak keluar dari perahunya dan berjalan di atas air. Dengan keyakinan penuh dan kokoh dia menuju Yesus. Dia berjalan ke arahnya, fokus pada Yesus. Ya, awalnya semua baik-baik saja. Dia percaya Yesus untuk membuat hal itu pasti terjadi. Imannya terfokus pada Yesus dan hanya pada dia, pada Yesus. Karena bagaimanapun, Petrus tahu dia adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan inilah yang bisa melakukan apa saja jika kita percaya dengan hal itu. Dalam hal itu, apa yang harus ditakuti oleh Petrus ketika Yesus bersama dia? Apa yang harus kita takuti jika kita bersama Yesus? Kira-kira begitu padanannya. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak lama kemudian kita diberitahu oleh Injil Matius ini bahwa perhatian Petrus teralihkan. Dia terpengaruh oleh angin kencang itu. Dia menatap Juru Selamatnya dari kejauhan, tapi membiarkan imannya kehilangan fokus. Dan dia memperhatikan sekelilingnya. Dia melihat pemandangan. Dan betapa konyolnya pemandangan yang dilihatnya itu. Dia sedang berdiri di atas air, di tengah badai di Laut Galilea. Mungkin dia berkata, apa yang kulakukan ini? Kenapa aku di sini? Petrus akan jatuh. Atau lebih buruk lagi, mati tenggelam. Gelombang ini terlalu besar baginya. Anginnya terlalu kencang. Apa yang akan terjadi padanya? Nah, kita bayangkan itu. Lalu dia mulai tenggelam. Mulai tenggelam. Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Kita dapat mengidentifikasi diri kita dengan Petrus. Di mana kita mirip dengan situasinya. Yang jauh dari rasa nyaman dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak selalu percaya pada Tuhan. Kita tidak selalu percaya bahwa Tuhan dalam diri Yesus itu telah mengerjakan segala sesuatu yang terjadi untuk kehidupan kekal kita. Kita mungkin pernah berpikir bahwa kekuatan kita dapat melindungi kita. Atau dapat menyelesaikan masalah-masalah kita. Tapi kemudian kita tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ketika kekuatan kita sendiri terbukti lemah dan kemampuan kita terbukti kurang, Bapak Ibu. Ada badai di lautan kehidupan kita ini yang tidak bisa kita dan saya tangani misalnya. Ombak itu menerjang dan mengancam akan menenggelamkan kita. Mungkin pada saat itu kita seperti Petrus. Kehilangan fokus iman kita itu. Kita lebih cenderung fokus
pada masalah, daripada solusi untuk masalah yang menghadang tepat di depan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita perhatikan apa yang Yesus lakukan. Dia tidak membiarkan Petrus tenggelam. Dan dia tidak berkata, "Ups, kau seharusnya benar-benar mempercayaiku." Sorry lah ya, Tuhan tidak katakan itu. Yesus juga tidak membiarkan Petrus menderita. Walaupun sebentar saja di dalam air, sebelum akhirnya Yesus mengangkat dan menolongnya. Saya pikir tidak, saudara-saudara. Matius sebagai salah satu muridnya pada waktu itu adalah saksi mata dari semua ini. Dan dia menuliskannya bahwa Yesus segera mengulurkan tangannya dan menangkapnya. Memang ada sedikit teguran dari Yesus. Mengapa kau bimbang? Mengapa kau ragu? Tapi nadanya bukan marah, melainkan semacam dorongan. Mengapa ragu? Ingatlah, aku selalu bisa menjagamu. Kira-kira gitu bisa kita visualisasikan situasi itu. Kita sering kehilangan fokus dalam keimanan kita, saudara-saudara. Di saat kita lebih fokus pada masalah daripada solusinya. Kadang-kadang mungkin kita lebih tertarik untuk memamerkan atau menonjolkan iman kita daripada menonjolkan yang kita percayai itu. Ingat lain, bagaimanapun perhatian dan fokus kita yang menjauh dari Yesus dan lebih terfokus pada diri kita sendiri dan kekuatan kita, atau terfokus pada kelemahan-kelemahan kemanusiaan kita, serta pada masalah yang kita hadapi, pada akhirnya itu semua tidak akan dapat kita atasi sendiri. Tapi saat kita tenggelam ke laut kita sendiri, Yesus memegang tangan kita. Dia mengangkat kita. Saat dia menarik kita, kita diingatkan bahwa meskipun kita telah kehilangan fokus, Yesus Kristus tidak membiarkan kita. Dan saat dia menarik kita keluar dari air, kita diingatkan bahwa ada pengampunan. Kita telah diampuni, kita telah dimaafkan untuk saat-saat ketika kita tidak mempercayainya. Kita telah diampuni untuk saat-saat di mana kita lebih fokus pada masalah kita daripada solusinya. Yesus katakan, "Hai kamu orang kurang percaya." Dia berkata kepada kita masing-masing, "Mengapa kau meragukan kasihku kepadamu? Mengapa engkau meragukan kemampuanku untuk melindungi dan menolongmu? Mengapa engkau meragukan pengampunanku?" Dan kita tidak mempunyai jawaban lagi, karena tidak ada alasan untuk meragukan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Yesus tetap setia dalam kasih-Nya sebagai Allah yang memelihara perjanjian. Akulah aku, kata dalam kitab Kejadian ketika Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia. Yesus setia dalam kemampuannya untuk melindungi sebagai pribadi yang memiliki semua kuasa untuk mengerjakan segala sesuatu demi kebaikan kita. Yesus setia dalam pengampunannya karena dia telah lunas membayar dosa-dosa kita. Sehingga segala keraguan dan gangguan yang terjadi dalam hidup kita itu menjadi tidak lebih dari sebuah kenangan saja jadinya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu, apakah dosa mengganggumu? Fokuslah pada juru selamatmu yang telah mengalahkan dosa itu. Apakah masalah membebanimu? Fokus pada juru selamatmu yang mengurusi semua hal itu untukmu. Apakah engkau mengkhawatirkan masa depan? Berfokuslah pada juru selamatmu
yang akan ada untuk membantumu atau menolongmu. Tidak menjadi persoalan badai apa yang mungkin akan muncul menghadang kita. Temukan fokus itu dalam firman-Nya yang mengingatkan kita tentang kasih dan pengampunan yang tak berkesudahan bagi kita semua. Tuhan, bantulah kami untuk tetap fokus kepadamu hari ini, besok, dan selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat pemberitaan firman Tuhan hari ini. Biarlah kiranya Engkau berkenan menanamkan firman itu di dalam pikiran, di dalam hati, bahkan dalam kehidupan kami masing-masing. Sehingga firman-Mu menasihati kami, menguatkan kami. Untuk tetap fokus kepada Tuhan di dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Demikian juga dengan umat-Mu ya Bapa. Biarlah penyertaan Tuhan terjadi senantiasa dalam kehidupan mereka. Kuatkan mereka ketika mereka lemah. Mampukan mereka ketika mereka menghadapi segala pergumulan persoalan hidupnya. Mereka melewatinya bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, kami serahkan umat-Mu, jemaat-Mu dalam kehidupannya ke dalam tangan Tuhan saja. Pimpinan dan juga penyertaan Tuhan terjadi senantiasa bagi mereka. Bahkan dalam setiap aktivitasnya, dalam tugas-tugas pekerjaan yang mereka kerjakan, biarlah Tuhan ikut campur tangan, menolong, bahkan memberikan kepada mereka kekuatan, kemampuan untuk menyelesaikannya. Dalam semua hal yang mereka sedang pikirkan, yang sedang mereka rancangkan, biarlah Tuhan campur tangan di dalamnya, menolong mereka untuk mendapatkannya. Bahkan biarlah dalam setiap pekerjaan yang mereka kerjakan, dalam urusan-urusan bisnis, ladang mereka sekalipun, Tuhan memberikan berkat, menambahkan rezeki kepada mereka, sehingga jemaat-Mu, umat-Mu ini dapat bersuka cita dan bersyukur memuliakan nama Tuhan. Biarlah mereka memahami bahwa Tuhan benar-benar mengasihi mereka. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah Engkau yang senantiasa hidup di dalam kehidupan mereka. Tetap berdiam diri, menyertai, menolong mereka dalam keluarganya. Tetap tinggal diam di dalam kehidupan mereka masing-masing. Memagari, menjauhkan dari segala mara bahaya. Bahkan dari segala sakit penyakit yang akan mengancam mereka. Biarlah Tuhan menjauhkan. Biarlah Tuhan juga yang menjadi Tuhan mereka di dalam kehidupan mereka. Dan mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka masing-masing. Hamba-Mu berdoa, biarlah kiranya Tuhan berkenan atas kami. Terima kasih Bapa, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk merespon firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya, marilah kita bernyanyi dari nyanyian rohani Metodis nomor 189, ayat 1 sampai ayat 2, bila topan terus melanda hidupmu, sambil kita mengumpulkan persembahan. Bila topan terus melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya takut oleh
warta jemaat untuk kita dalam minggu ini. Pimpinan jemaat, asisten, les speaker, calon les speaker, beserta segenap majelis gereja mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh jemaat GMI Perdamaian Medan Timur dimanapun berada pada saat ini. Kebaktian minggu tetap dilaksanakan 2 gelombang, yaitu ibadah gelombang pertama pada pukul 8 sampai pukul 9 WIB, bentuk ibadah KKR, dan ibadah gelombang kedua pada pukul 10 sampai dengan pukul 11 WIB, ibadah minggu umum biasa. Syarat dan ketentuan untuk hadir beribadah di gereja: pertama, harus memakai masker atau face shield. Kedua, suhu tubuh maksimal 37,5 derajat Celcius setelah cek suhu tubuh oleh penerima tamu. Cuci tangan sebelum memasuki ruangan gereja. Dan berikut rentang usia 14 tahun sampai 65 tahun. Dan mengikuti arahan dari penerima tamu. Yang berikut, tidak saling bersentuhan atau bersalaman. Kemudian duduk sesuai arahan penerima tamu. Dan agar mengikuti arahan panitia kebaktian gereja kita, dan persembahan 1, 2, dan 3 langsung ke depan. Oleh karena itu, bagi jemaat yang tidak bisa hadir ke gereja masih dapat tetap berkebaktian di rumah masing-masing. Tertib acara tetap akan dibagikan melalui media sosial atau via WhatsApp. Ibadah online dan khotbah dapat dilihat melalui YouTube akun GMI Perdamaian. Himbauan: gereja tetap menghimbau kepada Bapak Ibu jemaat agar memenuhi semua kewajipan-kewajipan kita, baik perpuluhan, persembahan, dan janji iman. Untuk itu diharapkan kepada majelis atau pemimpin kelompok sel agar mengingatkan anggota-anggotanya dalam memenuhi kewajipan tersebut. Demikianlah himbauan ini kami sampaikan dengan harapan kiranya Bapak Ibu, saudara-saudari dapat memaklumi dan memenuhinya. Atas perhatian seluruh jemaat, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Persembahan keluarga dan perpuluhan. Bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin memberikan persembahan keluarga atau perpuluhan dan ucapan syukur, dapat dikirim lewat transfer ke rekening gereja, yaitu rekening BRI atas nama Natalina Sipahutar dengan nomor rekening 5.300 01 019880 531. Bukti transfer dapat dipoto dan dikirim melalui WhatsApp ke Sekretaris Gereja Juniarti Hutapea atau dapat diantar langsung ke gereja melalui Sekretaris Gereja. Terima kasih. Pengadaan inventaris gereja. Pengadaan komputer dan keyboard gereja. Kembali kami sampaikan bahwa komputer dan keyboard gereja telah direalisasikan. Gereja mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat GMI Perdamaian Medan Timur yang telah berpartisipasi dalam pengadaan komputer dan keyboard gereja tersebut. Berikut rincian biaya pengadaan komputer dan keyboard gereja. Untuk komputer gereja seharga 8.275.000. Untuk keyboard gereja seharga 14.200.000. Dengan jumlah yang masuk sampai tanggal 19 Agustus 2020 sebesar Rp31.375.000. Adapun angka donasi lengkap dapat dilihat di buletin online yang dibagikan di media sosial WhatsApp setiap hari Sabtu. Tanggap perlindungan diri. Dihimbau kepada jemaat agar tetap menjaga kesehatan diri dan keluarga dan senantiasa mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dengan bersabar, waspada, dan tetaplah berdoa
menjaga pola makanan dan minuman, mencuci tangan, menjaga kebersihan pakaian dan perlengkapan lainnya, menghindari tempat-tempat keramaian dan mengikuti arahan pemerintah. Sampai demikian untuk doa syafaat kita, topik-topik doa kita dapat kita lihat dalam bulletin kita nanti. Kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Di siang hari ini Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala penyertaan Tuhan di dalam perjalanan hidup kami, secara khusus seluruh jemaat GEMI Perdamaian Medan Timur. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami ke tangan pengasihan-Mu. Lindungilah kami ya Tuhan, berkati kami semua. Kami sebagai orang tua, berilah kami roh kebijaksanaan, berikan kami tuntunan-Mu Bapa, agar kami mampu memberikan yang terbaik di dalam keluarga kami. Bagi anak-anak kami juga ya Tuhan, Engkau lindungi, Engkau jagai mereka. Dimanapun berada saat ini ya Tuhan, kami serahkan mereka ke tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai mereka, melindungi mereka, menjauhkan mereka dari sakit penyakit, terlebih saat ini Tuhan. Penyebaran virus corona saat ini sangat-sangat mengkhawatirkan kami. Sebagai orang tua, biarlah Tuhan Engkau yang memberikan perlindungan kepada seluruh anggota keluarga kami dan kami juga sebagai orang tua. Agar kami tetap sehat, dapat selalu bersuka cita, karena kami tahu Tuhan selalu beserta kami. Kami juga berdoa secara khusus buat orang tua kami yang sudah lanjut usia, tidak dapat hadir di Bait Suci-Mu Tuhan karena kondisi kesehatan dan situasi sekarang Bapa. Lindungilah orang tua kami yang sudah lanjut usia ya Bapa. Jauhkan dari sakit penyakit, karena kami tahu Bapa, virus corona sangat-sangat merusak, sangat menderita bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia. Sehingga kami percaya Tuhan, kami menyerahkan orang tua kami yang sudah lanjut usia ke tangan pengasihan-Mu. Lindungi mereka Bapa, jauhkan mereka dari segala sakit penyakit, agar kelak nanti Tuhan begitu situasinya sudah aman, kami akan bisa bersatu kembali di bait suci-Mu ini untuk memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Berkati juga Bapa para keluarga-keluarga yang menderita, bagi juga keluarga yang di PHK karena dampak dari virus corona ini Tuhan. Beri kesabaran, ketabahan Bapa, agar mereka tetap tabah dalam menghadapi pencobaan yang sangat berat ini Bapa. Sehingga kami bersama-sama dapat bergandengan tangan untuk saling membantu dalam situasi-situasi yang sulit ini Bapa. Berikan penghiburan bagi keluarga-keluarga yang di PHK, yang keadaan ekonominya sangat susah saat ini Bapa. Tolonglah mereka Bapa, sehingga mereka tidak frustasi dalam menjalani hidup ini. Terima kasih Bapa. Dialah Bapa di sorga, kami juga berdoa secara khusus buat seluruh majelis, the speaker, dan terutama buat pimpinan jemaat kami dan asisten. Tuhan, kepadamu kami serahkan hamba-Mu yang akan terus memimpin kami di gereja kami Perdamaian Medan Timur ini Bapa. Biarlah hamba-Mu terus untuk dapat memberi yang terbaik bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Lindungi Bapa hamba-Mu beserta anak-anaknya Tuhan. Jauhkan dari segala sakit penyakit, agar Bapa ini dapat terus berkonsentrasi penuh untuk membangkitkan, menggiatkan iman kami jemaat GEMI Perdamaian Medan Timur. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa Bapa buat anak-anak Tuhan yang telah memberikan donasi untuk pengadaan keyboard dan komputer. Bukalah pintu rezeki bagi hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah memberikan yang terbaik untuk gereja ini. Biarlah kiranya Tuhan menambahkan rezeki lewat usaha mereka, pekerjaan-pekerjaan mereka, sehingga sukacita terus bertambah-tambah. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Kami juga berdoa Bapa buat bangsa dan negara kami. Berilah roh kebijaksanaan buat pimpinan kami, agar mampu mencari jalan keluar untuk penyelesaian masalah-masalah yang terjadi di negara kami. Terlebih-lebih karena dampak virus corona ini. Kami percaya Tuhan Yesus selalu beserta dengan para pemimpin kami,
dan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa di sorga, ampunilah segala dosa perbuatan kami, dan layakkan kami Bapa datang ke hadapan-Mu untuk menerima berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Terpujilah Allah Bapa di sorga, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita akhiri ibadah kita dengan menyanyikan doksologi kepada Allah Bapa. Kepada Allah beri puji serta kepada Al-Masih Roh Kudus muliakan berkuasa dan berkasihan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Maka anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pengasihan Allah Bapa di sorga, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu, yang memberkatimu, menghiburmu, saat ini, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.